Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Akhlaqul Banin Litulabil Madarisil Islamiyyati bi Indonesia. Qala al-muallif Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-muallif rahimahullahu taala nasaihu 'ammah al-halqatu tsaniyah. Pada judul yang terakhir dari kitab Al-Akhlaqul Banin juzuk pertama, al-muallif Asy-Syaikh Baroja akan menjelaskan kepada kita lanjutan dari 4 nasihat-nasihat umum yang bersifat universal yang berlaku bagi semua kalangan manusia. Kita akan melanjutkan nasihat yang kelima sampai nasihat yang ke-11. Wa min qabaihil adati aydan an yasta'mila tilmidhu kitab ghairihi aw mirsamahu bi ghairi idzni. Nasihat yang kelima, nasihat selanjutnya adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk seseorang, terutama siswa di sekolah, itu untuk menggunakan buku ataupun pulpen, pensil, dan lain-lainnya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Aw yajida fi tariqi syai'an da'ian fayatamallakahu wal wajibu alaihi an yaruddahu ila malikih. Atau juga termasuk kebiasaan buruk apabila ada seseorang yang mendapatkan suatu barang di jalanan yang mana ia nggak tahu milik siapa barang tersebut, lalu ia ambil barangnya dan ia menjadikan barang tersebut sebagai hak miliknya. Padahal yang wajib atas dirinya untuk segera mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Apabila tidak ada yang mengaku, apabila dia tidak tahu siapa pemiliknya, maka hendaknya dia mengumumkan kepada semua orang, barangkali ada yang mengaku bahwasanya itu merupakan miliknya. Wa aidan an yasta'ira syai'an fayughayyirahu aw la yuhibba an yu'idahu ila sahibih. Atau juga termasuk kebiasaan buruk apabila ada seseorang yang meminjam barang orang lain, kemudian ia merusaknya atau menghilangkannya, ataupun juga ia tidak mau untuk mengembalikannya. Ini merupakan nasihat yang kelima. Wa minal adatil makruhati aydan idza su'ilal waladu an yujiba bi tahriki ra'sihi aw katifihi. Nasihat yang keenam adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sangat dibenci oleh siapapun apabila ada seorang anak yang ditanya oleh seseorang, misalnya, "Apa kamu melihat barangku?" Lalu ia menjawab bukan dengan perkataan, melainkan dengan isyarat. Contohnya adalah dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ataupun dengan mengangkat bahunya. Ini yang menandakan bahwasanya dia nggak tahu. Padahal seharusnya dia tidak melakukan hal yang demikian. Akan tetapi dia harusnya menjawab dengan perkataan, "Saya tidak tahu," ataupun yang lainnya. Au yusari'a ilal jawabi wal mas'ulu ghairuh. Ataupun apabila ada seseorang yang bertanya ke orang lain, lalu ia dengan cepat menjawab pertanyaan tersebut, padahal bukan dia yang ditanya. Ini juga termasuk perbuatan yang sangat dibenci, yang sangat buruk. Wa minal aibi an yuhmilal waladu qassa sya'rihi aw halqahu aw tamsyitahu hatta yatula wa yakuna madharuhu qabiha. Adapun nasihat yang ketujuh adalah apabila ada seseorang yang selalu menunda-nunda dari yang namanya mencukur rambut ataupun dari yang namanya menyisir rambutnya, sampai-sampai rambutnya itu menjadi sangat panjang, sangat berantakan, dan membuat penampilannya menjadi buruk. Wa aydan an la yuqallima adfarahu hatta tatarakama tahtahal awsakh. Dan juga termasuk kebiasaan buruk apabila ada seseorang yang sangat malas untuk memotong kukunya, sampai-sampai kukunya panjang, lalu di bawah kukunya berkumpul kotoran-kotoran yang tidak tahu dari mana asalnya. Wa an la yaghtasil. Dan juga termasuk kebiasaan buruk apabila ada seseorang yang tidak pernah mandi, yang jarang mandi, yang malas mandi. Aw la yubaddila thiyabahu hatta takhruja minhu raihatun karihah. Dan juga yang terakhir, apabila ada seseorang yang tidak pernah yang namanya mengganti pakaiannya, sampai-sampai keluar dari pakaiannya bau yang tidak sedap. Ihdzar minal la'ibi bi syai'in yadurruka katurabi wan nari wal awsakh. Adapun nasihat yang ke-8 adalah hindarilah dari yang namanya bermain dengan suatu permainan yang dapat membahayakan kamu. Contohnya apa? Contohnya adalah bermain-main dengan pasir, dengan tanah, dengan api, dengan kotoran-kotoran.
faqad yal'abul waladu bithiqabi aw asyukhti fatashta'ilun naru fi malabisih wa yahtariqu jismu. Karena tidak sedikit dari anak-anak yang suka bermain dengan batang korek api ataupun dengan pemantik api, yang mana hal yang demikian dapat bisa saja membakar bajunya. Lalu nanti kelamaan setelah bajunya terbakar, dia juga akan membakar badannya sendiri. Aw yal'abu bil awsakhi fayusibuhul jarabu wal hikkah. Atau juga tidak sedikit dari anak-anak yang suka bermain dengan kotoran-kotoran, yang mana hal yang demikian dapat membuat kulitnya gatal-gatal. Wahdhar aydan an tatazahlaqa fawqa hajizis sulam. Dan hati-hati, awas ketika sedang turun ataupun naik ke tangga, hati-hati agar tidak terpleset, tidak tergelincir sampai-sampai jatuh melalui susuran tangga ataupun tempat barang yang kita gunakan untuk berpegangan ketika turun ataupun naik tangga. Aw tatla al-qirmida aw asyajarata hatta la tasquta fayankasira syai'un min a'dha'ika aw yujrah. Dan juga hati-hati dari yang namanya menaiki genteng atap ataupun menaiki pohon, karena ditakutkan dari yang demikian dapat terjatuh lalu dapat membuat patah badan anggota tubuhnya ataupun juga dapat melukai anggota tubuhnya. Hafidh ala sihhatika bi an tatarayyadha fil hawa'in naqi kulla sabahin liyasihha jismuka fal aqlu salimu fil jismi salim. Adapun nasihat yang ke-9 adalah jagalah kesehatan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara suka berolahraga di tempat terbuka, di tempat yang udaranya itu segar setiap pagi. Agar apa? Agar badan kamu menjadi sehat. Karena akal yang sehat terdapat di dalam badan yang sehat. Wastanshikil hawa'a bi anfika la bi famik. Dan juga sering-seringlah menghirup udara dengan hidung kamu, bukan dengan mulut kamu. Wa bata'id anil hawa'il wakhim. Dan hindarilah, jauhilah dari yang namanya udara tidak segar, dari udara yang berpolusi misalnya. Wala ta'kul ta'aman makshufa farubbama dabbat alaihi wazaghatun aw fa'ratun aw ghairuhuma minal hasyarat. Dan janganlah kamu makan makanan yang terbuka, karena ditakutkan barangkali sudah melewati makanan tersebut hewan-hewan, contoh adalah cicak, contohnya tikus, contohnya serangga-serangga. Karena hewan-hewan tersebut bisa jadi meletakkan penyakit di makanan tersebut. Wala ta'kul fakihatan fijjatan aw afinah wa kulil fakihatan nadijata ba'da ghasliha jayyida. Dan juga janganlah kamu makan dari buah-buahan yang masih mentah ataupun yang sudah busuk, tetapi makanlah dari buah-buahan yang sudah matang dan masih segar setelah kamu cuci dengan baik dan benar. Wala tashrab ma'an kadira. Dan janganlah juga kamu minum dari minum-minuman yang sudah butek, yang kotor. Wala tada'il ba'udu yakrisuk. Dan janganlah kamu membiarkan nyamuk menggigit kulit kamu. Wa bata'id anidzubabi watrudhu an wajhik. Dan hindarilah, jauhilah dari lalat. Dan janganlah kamu membiarkan lalat berterbangan di muka kamu, tapi usirlah dia. Wala ta'kul ta'aman hutta alaih. Dan janganlah kamu makan dari makanan yang sudah diinjak. Wala takun mithlal awladi syarihin alladzina ya'kuluna minal at'imati allati tuba'u fit turuqat fi aniyatin qadhiratin mu'arradatin lil atribati wadzubab. Dan janganlah kamu menjadi seperti halnya anak-anak yang rakus, yang kelaparan, yang mana mereka ini sering yang namanya makan dari makanan yang dijual di sepanjang jalan, yang mana makanan tersebut dijual di etalase-etalase yang kotor, dari wadah-wadah yang kotor, yang mana tempat tersebut, etalase tersebut suka yang namanya mengundang pasir, kotoran-kotoran dan lalat-lalat. Wa minal adatil mudirrati aydan al-israfu wa tabdzir. Adapun nasihat yang ke-10 adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dapat membahayakan diri kita, itu yang namanya berlebih-lebihan dan bersikap boros. Famathalan, idza a'tal walidu waladahu darahim, ishtara biha asya'a la tufidu, aw la yahtaju ilaiha hajatan syadidah. Contohnya apa? Contohnya apabila ada seorang ayah memberikan anaknya beberapa dirham, beberapa uang. Lalu anak tersebut membelikan barang-barang yang tidak ia butuhkan atau barang-barang yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nanti ketika uangnya sudah habis, fayattaru ila an yastadina min ashabihi idza ihtaja ila syai'in
wa yata'awwad ad-daina min sigharih. Kalau udah habis uangnya, nanti ia ketika mau beli sesuatu yang ia butuhkan akan kehabisan uang, lalu ia akan terpaksa meminjam uang dari orang lain, berhutang kepada orang lain. Dan kalau ia sudah kebiasaan dari kecilnya, ia akan juga terbiasa ketika sudah masa besarnya, ia akan sering meminjam uang dari orang lain. Wa ammal waladul aqilu fa innahu yuhibbut tawfira wal idkhar. Adapun nasihat terakhir bagi orang yang berakal, sesungguhnya ia itu senang yang namanya bersikap hemat, bersikap sederhana, tidak mau membuang-buang hartanya. Walidzalika la yahtaju ila ad-daini faya'ishu fi hana'in wa surur. Maka dari itu ia ketika ingin membeli sesuatu yang ia butuhkan, ia nggak akan perlu untuk berhutang kepada orang lain karena ia punya uang. Maka dari itu ia akan hidup di dunia ini dengan perasaan senang dan gembira. Tammal juz'ul awal wa yalihil juz'ul tsani. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyelesaikan juzuk pertama, bagian pertama dari kitab Al-Akhlaqul Banin milik Syekh Umar bin Ahmad Daraja. Insyaallah pada lain waktu kita akan melanjutkan kajian kitab ini di juzuk yang kedua, di bagian yang kedua. Hadza wallahu a'lam wa raddul ilmi ilahi aslamu ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.